Takarubu, dekatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Dalam pertemuan lalu kita bahas tentang silaturahim ya. Sekarang yang bakal dibahas tentang al-hubbu fillah wal bughdhu fillah fa innahu min awthaqi ural iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdhu fillah fa idza ahbabta al-'abd al-muti'a lillah likawnihi muti'an aw qatal 'asi likawnihi 'asiyan la li gharadin akhar fa anta mimman yuhibbu fillah wa yabghadu fillah haqiqah. Wa idza lam tajid fi nafsika mahabba li ahli al-khair li khairihim wa karahata li ahli syarr li syarrihim fa'lam annaka dha'iful iman. La ilaha illallah. Di sini dibahas oleh Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah Haddad tentang cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan ketahuilah, ini perkara yang namanya cinta karena Allah, benci karena Allah adalah bagian penting dari keimanan seseorang. Bagian penting dari keimanan seseorang. Orang punya iman, ibadah seperti ibadahnya malaikat, tapi di hatinya nggak punya cinta, nggak punya kebencian karena Allah. Maka semua ibadahnya nggak diterima sama Allah. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya kepada beberapa para anbiya-Nya. Allah bilang, seorang hamba datang dengan amal ibadah sagalain, amal ibadah para malaikat, manusia dan jin. Tapi al-hubbu fiyya laisa wal bughdhu fiyya laisa. Cinta karena aku enggak ada, benci karena aku enggak ada. Enggak ada artinya semuanya itu, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Fil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awthaqi ural iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah adalah tali yang paling kokoh di dalam keimanan seseorang. Tali penghubung antara dia dengan Allah. La ilaha illallah. Dalam hati seseorang mesti ada cinta dan mesti ada benci. Benci juga? Iya. Sebab memang fitrahnya manusia begini. Allah ciptakan kita itu ada cinta, ada benci. Cinta untuk mendorong, benci untuk menahan. Cinta sebagai kelembutan, benci sebagai keberanian. Allah ciptakan ini semuanya saling melengkapi di dalam jiwa kita. Cuman yang salah ketika arahnya kita salah di dalam cinta dan benci. Kita punya aturan, punya dhawabit, punya gaedah, punya arah yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam mengarahkan cinta dan benci kita. Ente mau menghapus kebencian di dalam hati nggak mungkin. Sebab manusia diciptakan fitrat Allah allati fatara Allah nasa 'alaiha la tabdila li kalimatillah. Ini fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia, ada cinta dan benci. Nggak bakal bisa ente hilangkan, nggak bakal bisa ente hapuskan. Tapi yang ente diminta oleh Allah dan Rasulnya adalah mengarahkannya di atas rel yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, orang yang nggak punya cinta itu bukan manusia. Binatang punya cinta. Dan manusia, orang pun yang kagak punya benci bukan manusia. Nggak punya hati nih, gila, nggak waras, nggak sempurna dia. Mesti ada cinta dan ada benci. Cuman yang diminta cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta di jalan Allah dan benci pun di jalan Allah. Itu yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap cinta dan benci yang ada di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Dan inilah keimanan. Mudah-mudahan Allah kasih dalam hati kita cinta sejati
dan kebencian yang benar. Intinya yang diminta ente ketika mencinta, cinta karena Allah dan di jalan Allah. Ketika membenci, membenci karena Allah dan di jalan Allah. Sebagai contoh di dalam sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang benci, kana ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi, fa idza duyyi'a haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabihi. Rasul manusia paling sempurna, ada benci di dalam hatinya. Oh bagaimana? Tapi bencinya dia, marahnya dia, murkanya dia karena Allah dan di jalan Allah. Kif? Kana sallallahu alaihi wasallam ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya memaafkan. Enggak ambil pusing, enggak nyimpan dendam ketika orang bikin salah terhadap pribadinya dia. Dimaafin. Orang caci maki Rasulullah enggak diladenin, dimaafin. Orang ganggu Nabi Muhammad, dimaafin. Orang sebar apa duri di jalan Nabi Muhammad SAW hingga menusuk kakinya, dimaafin. Orang ganggu dia, dimaafin. Sebab semua hal yang berkaitan tentang dirinya enggak diambil pusing, dimaafin. Fa idza duyi'a haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabihi. Tapi kalau ada seseorang menistakan agama Allah, urusannya sekarang sama Allah, baru beliau marah. Dan kalau udah marah, nggak ada yang berani menghadapin Rasulullah SAW. Marahnya dia, bencinya dia, murkanya dia untuk dirinya, enggak. Tapi untuk Allah dan ini agama, untuk Allah dan Rasulnya. Marahnya dia, bencinya dia, murkanya dia di jalan Allah. Bukan pelampiasan dendam. Tapi untuk Allah. Makanya Imam Al-Haddad di sini kasih ringkasan bakal kita. Idza ahbabtal 'abda. Kalau kita cinta kepada seorang hamba, apa yang mendorong kita cinta sama dia? Karena ketaatannya kepada Allah. Atau engkau membenci seseorang. Kenapa ente benci sama dia? Benci sama dia karena kemaksiatan yang dia lakukan. Maka ketahuilah, nggak ada lagi yang mendorong ente untuk cinta atau benci kecuali ini, ketaatan atau kemaksiatan. Nggak ada lagi. Maka ketahuilah, cintamu dan bencimu karena dan di jalan Allah. Karena dan di jalan Allah. Tapi kalau kebencian kita atau kecintaan kita bukan karena ketaatan atau karena kemaksiatan, ambil kabar, bukan karena Allah dan bukan di jalan Allah. Jelas gak kira-kira? Contohnya, ente sayang sama seseorang karena dia menghormatin ente, muliakan ente, puji-puji ente, mengelulukan kita, ya, ente sayang sama dia, ente hormatin dia karena seperti itu, ente cinta sama dia. Ketahuilah, cintanya ente sama dia bukan karena Allah, tapi karena kebaikan yang dia kasih bakal ente. Ahlan. Taib. Benci sama seseorang, kenapa? Dia kurang ajar sama gue, dia caci maki gue, dia nggak kasih hakku gue, dan lain sebagainya. Ambil kabar, bencinya ente bukan karena Allah, tapi karena pribadinya ente. Walaupun ente boleh ngomong depan orang, wah ini orang tukang maksiat, anda nggak demen sama dia karena tukang maksiat. Itu cuman sandiwara doang, kedok. Tapi hakikatnya kebencian ente bukan karena Allah, tapi karena pelampiasan emosi dan kemarahan ente atas kekurang ajaran dia kepada ente. Itu nggak diminta sama Allah, dan Allah nggak mau itu dari kita. Yang Allah mau, ente kalau mau benci,
benci kemaksiatannya. Itulah kebencian karena Allah. Kalau mau cinta, cinta karena ketaatannya, itulah kecintaan karena Allah. Bukti kecintaan seseorang karena Allah, dia akan makin cinta kepada orang tersebut ketika ngelihat ini orang taat. Siapapun itu. Walaupun ini orang ganggu ente, tapi ketika dia taat, ente cinta sama dia. Itu buktinya. Nah sekarang ente boleh buktikan cintanya ente karena Allah apa enggak? Dia taat, ente makin cinta. Walaupun di sisi lain dia enggak menunaikan hak ente terhadap ente, enggak menunaikan hak kepada ente. Kalau ente tetap cinta karena ketaatannya dia, walaupun dia kurang perhatian, kurang menghormati, kurang ajar sama ente, ya, tapi dia taat. Kalau ente tetap cinta, berarti cintanya ente karena Allah. Tapi kalau kekurangan ajaran dia membuat ente benci, walaupun dia taat orangnya, berarti ente itu enggak karena Allah. Orang bikin maksiat, tapi dia menghormatin ente, muliakan ente, ya, ente nggak benci dia. Kenapa? Dia baik sama aneh. Berarti kebencian ente selama ini bukan karena Allah, bukan karena kemaksiatan yang dia lakukan. Kecintaan ente pun kepada dia pun bukan karena ketaatan, tapi karena kebaikan dia. Kedok apapun yang ente mau bikin, nggak ada artinya di mata Allah, palsu. Ya Allah. Ada dua orang, satu miskin tapi taat, yang satu kaya raya, ya biasa aja sholat 5 waktu doang. Dua-duanya ente kenal, datang sama ente, mana yang ente lebih muliakan, mana yang ente lebih cintai? Yang berduit tapi yang miskin? Yang miskin taatnya Masya Allah, yang berduit ya kurang lebih dah. Mataman. Nah, mana yang ente cintai? Jawab jujur. Orang berduit tuh kagak ada dosanya. Benar. Ada satu syair nyebutin, la ilaha illallah, lupa syairnya apa. Tentang orang kaya. Gulilun dzambuhu wa dzambu jammun walakin lil ghaniyyi rabbun ghafuru. Orang kaya dosanya dikit, padahal kenyataan dosanya banyak. Cuman bakal orang kaya punya Tuhan Maha Pengampun. Orang miskin, waduh, gak punya Tuhan yang Maha Pengampun di mata kita. Ini kenyataan kita begini. Itu yang perlu kita rapiin, itu yang perlu kita perbaiki. Sebab orang ketika dia mencintai seseorang bukan karena Allah, membenci seseorang bukan karena Allah, ambil kabar, iman dia bermasalah. Sebab cinta dan benci karena Allah dan di jalan Allah adalah bagian dari keimanan yang gak bisa terpisahkan. Paham gak kira-kira nih pembahasan? InsyaAllah bakal dibahas lagi lebih detail, lebih terperinci di dalam ini kitab. Orang yang saling cinta karena Allah itu mulia. Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih bilang, "Wa yaghbitu ahlal hubbi lillahi idh lahum manabiru tahtal 'arsy ahlun nubuwati." Orang yang saling mencinta karena Allah di jalan Allah
Itu hari kiamat disiapin mimbar-mimbar dari cahaya. Para nabi iri, pengen duduk di itu mimbar. Itu mimbar cuma dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang saling bersaudara, yang saling mencinta karena Allah. Para nabi iri. Nanya, ini siapa? Anbiya, syuhada? Bukan, laisu anbiya wala syuhada. Walakinnahum, akan tetapi mereka adalah agwam min amakin syatta, yang datang dari berbagai penjuru. Mereka berkumpul karena Allah, mencintai karena Allah, saling berkunjung karena Allah, saling menyayangi karena Allah. Tuh. Mudah-mudahan kita jadi kelompok ini. Ya cuman ada buktinya, orang nggak bisa main ngaku, wah saya cinta dia karena Allah. Enggak, ada buktinya. Tadi kan udah dijelasin. Dalam syair yang berikutnya tuh, bait yang berikutnya, Al-Hayy Abdurrahman bin Abdullah Al-Fiqi bilang, wa ayatu kaunil hubbi lillahi antura limardatihi fi kulli ijtima'in wa furgati. Tanda kecintaan yang engkau jalin karena Allah, engkau dan dia selalu terlihat dalam keadaan taat kepada Allah di dalam perkumpulan maupun dalam perpisahan. Artinya persaudaraan yang terjalin, kasih sayang yang terjalin mendorong seseorang dan dia yang dia cintai makin taat kepada Allah dan makin jauh dari kemaksiatan. Kalau enggak, pengakuan belaka, kedok, bohong, palsu. Ini buktinya, ini timbangannya. Ya Allah bitaufiq hatta nufiq. Mudah-mudahan Allah berikan bimbingan dan taufiknya bakal kita. Kemarin di Jalsa tulisnya habis saya bawa begini, saya bilang, tuh ada laki-laki pegang tangan perempuannya bilang, saya cinta kamu karena Allah ya. Wih, ngomong kosong itu. Ente pegang tangan perempuan yang bukan mahram, haram hukumnya. Beb, ta'aruf doang, beb. Itu bahasa kerennya, ta'aruf. Bahasa kerennya. Bahasa apa namanya? Kalau cincin dari besi dipoles warna emas, apa namanya itu? Sepuan doang tuh namanya. Dalamnya kotoran. Nah, pulang dari majelis dia pegang tangan perempuannya, aku cinta kamu karena Allah. Dari mana? Enggak karena Allah. Ngomong kosong. Tanda cinta karena Allah, ketaatan sama Allah. Wah, kan kita hadir bareng majelis. Tuh tangan kenapa dipegang? Ente tahu diri deh. Cintanya ente bukan karena ketaatan, ya, karena hal yang lain. Maafin ya ngomong begini ya. Ya cuma inilah kenyataan yang perlu diperbaikin. Allah tuh paling bangga sama siapa itu? Sama aki-aki yang sujud di mihrab tiap malam tahajud? Bukan. Ya, mereka para orang-orang tua yang pada sujud ibadah, mereka punya keberkahan tersendiri. Tapi kebanggaannya Allah tahu sama siapa? Sama pemuda. Pemuda yang bersih. Ajiba rabbuka min syab la sabwata fi. Allah tuh bangga, kagum sama pemuda yang enggak ada sifat glamornya. Sabwah apa bahasa Indonesianya itu? Apa bahasa Indonesianya? Sabwah, hah? Bukan mewah, apa sih? Hah? Ya itulah. Apa ya, anak-anak muda yang pada bebas gitu. Nah, ini Allah bangga sama pemuda yang enggak begitu. Allah bangga, kagum sama dia. Allah bangga.
Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai kebanggaannya. Yang laki, yang perempuan, insya Allah jadi kebanggaan untuk Allah dan Rasulnya. Kalau Allah bangga, wah Rasul bangga. Insya Allah mudah-mudahan nanti orang dipilih semuanya jadikan kebanggaan maka Rasulullah. Ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Orang tuh yang berkorban untuk Allah dan Rasulnya nggak bakal disia-siain sama Allah. Pengorbanan dia bakal dihargai sama Allah. Oh, nggak bakal rugi. Dia berkorban sesuatu yang kecil, Allah gantikan lebih dari apa yang dia dambakan dan harapkan. Ya cuman namanya pengorbanan berat, tapi setelah itu kita bakal lihat. Ini namanya juga perjuangan. Kita hidup di dunia berjuang, berkorban untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Insyaallah Allah pada bangga, Allah bangga main orang. Insyaallah Allah bangga, Nabi Muhammad bangga insyaallah. Waduh, banyak banget nih. Banyak macamnya. Yang belakang kebagian ada belum? Belakang kebagian juga gak tuh? Kesian yang belakang. Atur, jangan yang di depan aja semua. Ana ngajar di Wakaf Habib Salim bin Ahmad bin Jendan di Otista tiap Sabtu sore. Mungkin beberapa teman-teman sini hadir. Nggak bisa hadir mungkin karena kesibukannya, bisa ngikutin streamingnya, live streaming dari Radio Al-Fakhriyah bisa, dari Radio Darussalafi juga bisa. Ya, itu kita bicara panjang lebar banget tentang al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ini nggak tahu deh, sekitar mau 35 episode kali. Panjang dan asyik. Kalau ente ikutin asyik, ente bakal lihat indahnya Islam, indahnya persaudaraan, indahnya kasih sayang karena Allah. Kalau ente ikutin, ya ente bisa dapetin tuh di Darussalafi atau di radionya Al-Fakhriyah atau di webnya kita, insyaallah ada. Kalaupun belum ada, insyaallah dalam waktu dekat bakal ada yang bisa di-download. Kita ikutin dari pertama, kedua, ketiga serinya. Luar biasa indah. Kalam Imam Sya'rani, ya semuanya dari Rasulullah SAW. Hak persaudaraan, bagaimana mesti kita tunaikan. Kita ini bersaudara sama teman kita, jalin persaudaraan, jalin kasih sayang, mencinta karena Allah. Enggak cuma pengakuan, ada aturan, ada persyaratan, ada hak-hak yang harus ditunaikan, kewajiban yang harus dijalankan. Tapi itu satu aja kalau dijalankan, waduh, enggak bakal pernah ada permusuhan di tengah-tengah umat Islam. Itu satu. Bagaimana di sini ada sekitar 50 hak yang wajib ditunaikan atau 60 hak. Satu kalau dijalankan udah sirna tuh permusuhan dari umat Islam. Bagaimana nih kalau semuanya dijalani? Yang bisa ngikutin. Ya di sini Habib Abdul Haddad bakal nyebutin secara ringkas. Di sana ada Imam Abdul Wahhab Sya'rani secara luas. Sebab memang kitab yang kita bahas di Otista tentang itu secara khusus. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita. Allah jadikan kita saling bersaudara karena Allah. Ya Rabbal Alamin. Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, tawlana fi man tawallait, barik lana fi ma a'tait, wa qina ya Rabb rahmatika syarra ma qadait. فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lebaran kapan? Hari Ahad insyaallah ya. Apa kata pemerintah dari Republik Indonesia?
Yang punya kesempatan, kemampuan untuk berkorban daripada korban. Korban sapi apa kambing, terserah. Yang jelas jangan perasaan. Sapi kambing boleh ente korbanin deh, bakal Allah dan Rasulnya. InsyaAllah Allah kasih berkah. Waduh, orang tuh yang punya duit, punya kemampuan, dia pasang niat. Ya, dia kumpulin duitnya bakal kurban. Waduh, pahalanya gede. Nanti dijaga dari bala, dijaga dari musibah. Untung dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Beb, kita anak muda pas-pasan, Beb. Kerja aja masih bagus. Habis bagaimana? Alhamdulillah, nggak bisa korban, kita terima korban. Iya, terima daging nih. Jamuan dari Allah. Beb, pengen nyembelih juga, Beb. Bagaimana? Kambing nggak punya, mahal, 2 juta sekarang harganya udah naik. Pengen dapat berkah. Punya ayam di rumah, boleh nggak? Ya daripada kagak ada, ayam juga boleh deh. Emang boleh? Ada beberapa ulama bilang, ya bakal model kayak kita nih, pengangguran. Kagak ada lagi, ya udah deh, ayam juga boleh deh. Ibn Abbas bilang begitu. Yang kagak punya kambing, gak punya kemampuan, ayam juga boleh kan Ustaz? Iya. Apapun dah. Yang bisa disembelih, sembelih. Yang penting bukan ayam tetangga. InsyaAllah Allah kasih keberkahan bakal kita. Allah Allah ya Allah. Allah Allah ya Allah. Ya Allah. Ya awalana يكحل العين حيا ليلا نزمرنا نكجدان من مغنى سليمان بمعنى الله الله يا الله 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 يا الله جميل أحوالنا وارحم ولدا داحنا من سنة البارق ليلة لا على ثور سيناء يوم بوسك تبسم ونحن علينا الله الله يا الله 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 يا الله جميل أحوالنا وارحم ولدا داحنا من نظر منه برقى صح منها وأنا من سمع النت الماذون يخشى يبنى الله الله يا الله الله يا الله جميل أحوالنا وارحم ولدا داحنا يا الله ارحمه وانظر فإنه مثل ذولاك لذاك من قبل كنا الله الله يا الله 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 يا الله جميل أحوالنا وارحم ولدا داحنا أهل حضراته من جربهم قد جاربنا والذي عصرنا
محمد روج معنا الله الله يا الله 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 يا الله جميل أحوالنا وارحم ولدا داحنا من شراب المحبة وصفى لجربنا واصطبحنا من أقداح الهوى واغتبقنا الله الله يا الله 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 يا الله جميل أحوالنا وارحم ولدا داحنا كل من كان ينكر ذا يجي يستمع فضلنا لا الكتاب المبين الله الله يا الله 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 يا الله جميل أحوالنا وارحم ولدا داحنا البيت النبي أهل الوفاء واليقين هم للكيسى يا الله بهم علينا الله الله يا الله الله يا الله جميل أحوالنا وارحم ولدا داحنا بالعوافي في الدارين والكل منا جمل أحوالنا